sekadar mendengar cerita lama, tapi menguliti, apakah ia benar terjadi, atau hanya warisan rasa takut? Malam ini kita bahas keyakinan yang masih hidup sampai sekarang. Berdua berjalan di malam hari. Yang ketiga adalah makhluk halus. Benarkah ada yang ikut? Atau semua itu hanya cara orang dulu menakut-nakuti? Dengarkan sampai akhir, sebelum Anda ikut percaya. Malam itu desa sudah lama tertidur. Lampu-lampu rumah padam lebih awal. Hanya sisa bohlam kuning pucat di beberapa teras yang masih menyala seperti napas terakhir sebelum mati. Jalanan tanah yang menghubungkan ladang dan rumah-rumah warga tampak kosong, lembab, dan berkabut tipis. Di tengah kesunyian itulah, seorang pemuda dan seorang gadis berjalan beriringan sepulang dari sebuah hajatan keluarga. Tidak ada yang aneh, sampai kau menyadari satu hal. Tidak ada suara lain yang menyertai mereka selain langkah kaki mereka sendiri. Angin tidak berhembus. Daun pisang tidak bergoyang. Anjing-anjing pun tidak menggonggong. Heningnya terlalu rapi. Seperti ada sesuatu yang sengaja mematikan seluruh suara. Pemuda itu sesekali menoleh ke belakang. Bukan karena ia takut, tapi karena sejak beberapa menit lalu ia merasa ada jarak yang mengikuti. Semacam kehadiran tanpa rupa. Bukan wujud, bukan bayangan. Hanya rasa. Rasa bahwa angka 2 itu bukan jumlah mereka yang sebenarnya. Mereka berjalan lagi. Turunan kecil melewati rumpun bambu di kiri kanan jalan membuat suasana seperti memasuki lorong tanpa ujung. Getah bambu menetes pelan, menimbulkan bunyi kecil yang terdengar seperti bisikan dari jauh. Namun setelah beberapa langkah, bunyi itu hilang lagi, tersedot oleh sepi. Sang gadis mulai menggenggam lengan pemuda itu. "Kamu dengar sesuatu?" bisiknya tanpa menoleh, seolah takut suaranya mengganggu sesuatu yang sedang mengintai. Pemuda itu awalnya menggeleng, tapi lidahnya terasa kaku saat menyadari. Sebenarnya sejak awal ia memang mendengar sesuatu, hanya saja ia pura-pura tidak mendengarnya. Bukan suara keras, bukan suara jelas. Lebih seperti irama napas yang bukan milik manusia. Entah dari depan, entah dari belakang, hanya saja selalu terasa berada di luar jarak pandang. Mereka mempercepat langkah. Anehnya, rasa diikuti itu tidak mengecil. Justru semakin nyata setiap kali jarak antara satu langkah disela oleh jeda hening yang terlalu panjang. Seakan di antara dua langkah mereka, ada langkah ketiga yang menyelinap, tapi tak pernah sempat tertangkap oleh telinga. Begitu sampai di persimpangan kecil menjelang rumah warga, pemuda itu berhenti, menatap ke jalan lurus di belakang sana. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada lampu. Tidak ada bukti. Tapi perasaan, tidak berdua, itu justru memuncak di titik ini. Seperti kehadiran itu ikut berhenti bersama mereka. Dan disinilah sesuatu mulai terasa tidak wajar. Bulu tengkuk gadis itu berdiri mendadak. Seperti ada embusan dingin melewati tengkuknya dari belakang, padahal angin tidak berhembus sama sekali. Ia spontan menepuk lehernya, tapi yang ia rasakan bukan udara, bukan serangga, melainkan sensasi seperti diperhatikan dari jarak sangat dekat. Gemetar yang merayap di tulang belakang itu bukan gemetar ketakutan pada hantu, melainkan gemetar naluriah, naluri manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata tapi nyata eksistensinya. Pemuda itu segera mengajak jalan lagi, melewati pagar bambu terakhir menuju daerah yang mulai berpenghuni. Namun semakin dekat ke pemukiman, rasa, dia yang ketiga, itu tak juga hilang. Justru rasanya ikut masuk, ikut mendekat, ikut berjalan, tidak tertinggal di jalan sunyi barusan. Mereka baru berhenti tepat di gerbang rumah gadis itu. Di titik ini, gadis itu mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin cuma perasaan, mungkin capek, mungkin suaranya dari hutan. Namun logika tidak pernah menang melawan rasa yang sudah telanjur mengunci saraf. Karena pada detik terakhir, saat pemuda itu pamit hendak pulang seorang diri, keduanya merasakan hal yang sama tanpa sempat mengatakannya. Apapun yang mengikuti mereka tadi, tidak ikut pergi. Ia berhenti bersama mereka di depan rumah. Bukan suara, bukan bayangan, hanya keberadaan yang tidak bisa disangkal oleh tubuh. Dan malam itu, sebelum pintu rumah ditutup, gadis itu sempat berbisik pelan. Lebih seperti mengakui daripada bertanya. "Tadi kita memang, bukan cuma berdua, kan?" Pemuda itu tidak menjawab. Karena kadang diam adalah satu-satunya bentuk pengakuan ketika kata-kata terlalu kecil untuk menampung apa yang dirasa. Fenomena seperti yang dialami sepasang muda-mudi di bab 1 bukan sekadar cerita individual. Di berbagai penjuru Nusantara, keyakinan serupa hidup dan diwariskan dari mulut ke mulut. Jika dua orang, khususnya laki-laki dan perempuan, berjalan berdua malam hari,
maka yang ketiga adalah makhluk halus yang ikut menyertai dari belakang. Bukan hanya di Jawa, keyakinan ini juga ditemukan dalam versi lain di Sunda, Banjar, Bugis, Minang, hingga Madura, dengan redaksi berbeda namun ruh kepercayaannya sama. Angka 2 tidak pernah benar-benar 2 pada malam hari. Pertanyaannya bukan, apakah itu benar terjadi? Melainkan, mengapa keyakinan ini muncul dan dipertahankan? Ketika ditarik ke hulu, mitos ini muncul bukan karena orang zaman dulu memiliki sensor gaib yang lebih tajam daripada kita sekarang, melainkan karena masyarakat tradisional mengatur kehidupan sosial dengan bahasa yang dapat dimengerti semua kalangan, termasuk yang tidak bisa dinasihati dengan logika. Larangan tidak dinyatakan dalam bentuk dalil, tetapi dalam bentuk ancaman halus, jalan berdua malam-malam, yang ketiga setan. Dengan kalimat ini, ada dua lapis pesan sekaligus, pesan moral, menjaga batas pergaulan, dan pesan keamanan, melindungi dari bahaya malam yang tak terlihat. Dengan kata lain, mitos ini lahir bukan dari dunia gaib, tetapi dari kepentingan menjaga manusia. Karena manusia lebih gampang takut pada setan daripada pada risiko sosial yang abstrak, maka setan dipakai sebagai alat kontrol, agar pesan larangan masuk hingga ke tulang rasa. Namun, ketika keyakinan ini masuk ranah diskusi para ulama sepuh, pendekatannya berbeda. Para kiai tradisional tidak serta-merta menertawakan atau menolak mitos ini. Mereka memisahkan antara yang berdalil dan yang bermanfaat secara sosial, lalu menempatkan mitos ini pada posisi yang tepat. Dari sisi syariat, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa setiap dua orang berjalan malam-malam pasti ada makhluk gaib sebagai pihak ketiga. Tidak ada hadis, tidak ada ayat, tidak ada ijma yang menyebut hal tersebut sebagai sebuah ketentuan. Artinya, dalam logika agama, klaim yang ketiga adalah setan tidak berstatus hukum, melainkan hanya produk budaya lisan. Tetapi dari sisi adab dan kehati-hatian, para kiai sepuh tidak serta-merta membatalkan manfaat sosialnya. Mereka menyatakan, tempat sepi, waktu malam, dan suasana gelap memang lebih disukai makhluk halus. Jika ada dua manusia berjalan di tempat itu dengan niat yang tidak lurus, maka pintu gangguan terbuka, bukan karena setan ikut sebagai pihak ketiga, tapi karena suasana batin manusia itu sendiri menjadi pintu undangan bagi hal-hal tak terlihat. Ada ulama sepuh yang mengungkapkan dengan bahasa lain, yang ikut itu bukan makhluknya, yang ikut adalah akibat dari niatnya. Dengan kata lain, apabila dua manusia di malam hari berjalan dengan tujuan yang terjaga, penuh adab, dan tidak membuka ruang maksiat, maka tidak ada alasan bagi makhluk halus untuk menyertai. Tetapi jika pertemuan itu melanggar norma, maka bukan setannya yang datang lebih dulu, melainkan ketergelinciran manusia yang memanggil akibatnya. Di titik inilah pandangan masyarakat dan pandangan Ki bertemu. Keduanya sama-sama mencegah mudarat, hanya bahasanya berbeda. Masyarakat memakai bahasa ketakutan, ulama memakai bahasa kehati-hatian. Dan di antara dua lapisan penjelasan itu, ada satu kenyataan yang tak pernah bisa dibantah. Rasa diikuti di malam sunyi adalah pengalaman yang terlalu banyak dialami terlalu banyak orang untuk dianggap kebetulan. Namun banyaknya pengalaman tidak otomatis menjadikannya dalil. Ia hanya menunjukkan bahwa di ruang gelap, manusia kehilangan pegangan visual, sehingga intuisi dan ketakutan bawah sadar mengambil alih. Dengan kata lain, benarkah ketika berdua ada yang ketiga? Jawabannya tergantung dari mana kita berdiri melihatnya. Dari kacamata mitos, iya. Dari kacamata syariat, tidak. Dari kacamata batin, mungkin, tergantung niat manusia di dalamnya. Akan tetapi, bab ini belum mengakhiri persoalan. Sebab masih ada pertanyaan lanjutan yang lebih dalam. Jika mitos ini hanya alat kontrol sosial, mengapa rasa, diikuti, itu terasa begitu nyata seolah-olah memang ada penonton tak kasat mata di belakang kita? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh para tetua, dan tidak juga diputus oleh para ulama di bab ini. Ia dibiarkan menggantung, karena jawaban atasnya berada di ranah lain. Ranah bagaimana batin manusia berinteraksi dengan ruang, sunyi, dan kemungkinan yang tidak terlihat. Ketika tim kami mulai menelusuri keterangan dari para kiai sepuh, bukan sekadar ustadz internet, bukan pula tokoh yang baru populer kemarin sore, mayoritas mereka memberikan jawaban yang unik. Yang salah bukan jalannya, yang salah adalah konstruksi pikirannya. Artinya, masalah ini bukan terletak pada tindakan dua insan berjalan bersama di malam hari, melainkan pada cara masyarakat menafsirkan fenomena tersebut. Beberapa kiai sepuh menegaskan bahwa kepercayaan yang ketiga itu makhluk halus lebih banyak merupakan bahasa etika daripada kebenaran metafisik. Para sesepuh terdahulu menggunakan ungkapan itu sebagai pagar moral, karena mereka hidup pada zaman di mana tidak ada lampu jalan, tidak ada polisi ronda,
Dan hilangnya kehormatan seorang gadis pada masa itu adalah aib bagi seluruh kampung, bukan hanya bagi keluarga. Jadi, untuk mencegah dua pasangan muda melakukan sesuatu yang melampaui batas, dibuatlah sebuah narasi menakutkan, kalau jalan berdua malam, yang ketiga setan. Apakah benar ada setan yang ikut? Kiai Sepuh menjawab dengan ringan, setan memang ada, tapi tidak karena mereka berdua. Setan ada walau engkau sendirian di kamar. Dengan kata lain, kehadiran setan tidak spesifik untuk fenomena ini, menempel pada siapa saja yang lengah dari zikir dan adab, baik siang maupun malam. Namun, di titik ini muncul hal menarik. Walaupun Kiai Sepuh menolak anggapan faktual tentang kehadiran makhluk halus sebagai pihak ketiga, mereka tidak serta-merta menyalahkan larangan leluhur. Menurut mereka, larangan tersebut tetap memiliki nilai edukasi, selama dipahami sebagai pagar adab, bukan sebagai doktrin mistis. Karena jika semua aturan sosial hanya berbasis dalil teks tanpa bahasa psikologis, sebagian orang mungkin akan tetap melanggarnya. Kiai Sepuh menambahkan, bahwa justru di era sekarang, saat jalanan gelap telah berganti dengan CCTV, lampu LED, dan patroli, ancaman yang nyata bukan lagi kuntilanak, melainkan kriminal, geng motor, begal, tindak asusila, kamera HP, dan viral yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam bahasa mereka, yang memalukan di hari kiamat mungkin bisa tertolong, tapi yang viral di dunia tidak bisa dihapus. Kalimat itu menegaskan bahwa bahaya real lebih menakutkan daripada bahaya gaib. Maka kesimpulan dari pandangan Kiai Sepuh bukanlah menertawakan mitos ini, tetapi meluruskan titik tekan. Jika yang dimaksud, yang ketiga adalah setan, secara metafisik, maka itu mitos. Jika yang dimaksud, yang ketiga adalah ujian setan terhadap dua insan yang tanpa pengawasan, maka itu benar secara maknawi. Disinilah publik sering gagal membedakan. Bukan kalimatnya yang salah adalah cara memahaminya. Para Kiai Sepuh menyerukan agar masyarakat tidak menelan larangan tanpa analisis, namun juga tidak melepas adab dengan alasan, itu hanya mitos. Karena adab tanpa dalil bisa membawa kebaikan, dan dalil tanpa adab sering gagal melahirkan ketakwaan. Dengan demikian, fenomena ini berdiri di ruang tengah, bukan untuk dibantah mentah-mentah, bukan pula untuk diakini secara magis, melainkan dipahami dengan derajat kecerdasan yang sesuai zaman. Pada akhirnya, keyakinan bahwa, jika dua berjalan berdua di malam hari, yang ketiga adalah makhluk halus, bukanlah perkara hitam putih antara benar dan salah. Ia lahir dari struktur sosial yang pernah relevan, dipelihara oleh rasa takut, dan diwariskan tanpa penjelasan. Sayangnya, ketika sebuah larangan diwariskan tanpa argumentasi, yang tersisa hanyalah rasa gentar, bukan pemahaman. Hari ini kita telah melihat bahwa, secara metafisik, tidak ada dasar kuat yang memastikan makhluk halus otomatis hadir setiap kali dua manusia berjalan berdua di malam hari. Secara historis, larangan ini lebih merupakan pagar adab untuk menjaga kehormatan dan keselamatan pada masa tanpa keamanan publik. Secara moral, batasan pergaulan tetap diperlukan, bukan karena setan ikut berjalan, tetapi karena nafsu, situasi, dan potensi kejahatan nyata yang mengintai jauh lebih dekat dari sekadar dunia gaib. Di titik ini, tugas kita bukan menertawakan keyakinan leluhur, tapi menaikkan kelasnya, dari sekadar rasa takut menjadi kesadaran. Karena mitos tanpa edukasi hanya melahirkan kegelapan baru, sementara edukasi yang lahir dari mitos justru melahirkan pencerahan. Dan untuk Anda yang masih mempercayai mitos ini, pertanyaannya bukan lagi, ada setan atau tidak? Tetapi justru, kalau tidak ada yang menakut-nakuti, masihkah kita menjaga adab? Mitos boleh dipertanyakan, tapi adab tetap harus diselamatkan. Inilah channel Mitos. Kami tidak sekadar menakut-nakuti, kami membedah keyakinan sampai menyisakan akal yang sadar. Jika Anda masih punya mitos lain yang sampai hari ini dianggap benar oleh masyarakat, tuliskan di komentar. Kita akan bedah satu persatu, bukan untuk mematahkan, tapi untuk menjernihkan. Tekan subscribe. Karena masih banyak keyakinan yang berjalan di tengah kita, dalam gelap, menunggu untuk diterangi.